Hilma, ini aku record di cloud ya. Cuman untuk live saya nggak punya aksesnya. Gimana situasi di Sentul, Mas Heri? Di mute, unmute dulu. Nah. Saya kedengaran nggak? Ya, bagus. Audionya bagus. Baik sih, di Sentul yang kena COVID Pak Rektor. Tapi udah negatif katanya di swab yang kedua ya? Yang kedua sudah negatif. Kalian lihat sudah pulang ya di di WA grup ini tetap RT. Jadi satu RT. Satu RT ya? RT beda klaster aja. Dia di klaster Sierra Madre, aku di England Park ya. Tapi deket kalau dari Apong terus aja. Apong. Oh, Apong terus. Oh, jadi masuk ke Apong ya? Bisa lewat Apong ya. Atau bisa juga lewat IKEA terus muter di gate-nya itu yang ada bola-bola itu. Ya. Nah, kalau ada bola-bola itu begitu masuk, rumah saya di situ itu. Di England Park ya. Kalau Apong duluan rumah Pak Rektor. Kalau dari bola-bola itu duluan rumah saya gitu. Oh, oke. Jadi suka. Ya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sehat semua lah. Memang susah ya memperkirakan kenanya di mana. Pak Rektor pun nggak tahu juga kali. Nah itu yang concern saya ya. Kan IPB punya protokol macam-macam lah COVID ini ya. Protokol ya. Tapi kalau IPB satunya kena, berarti protokolnya itu kan nggak. Oh, betul. Itu kan tidak efektif ya. Kesimpulannya kan. Iya, benar. Jadi bagaimana di bawah-bawahnya itu? Iya, tapi itu siapa yang kena Kapolres siapa sih kemarin tuh? Yang di mana? Yang apa? Yang apa? Puncak pemerintahan juga dia Kapolres ya. Banyak itu sih saya lihat di banyak bapak pejabat kena. Banyak pejabat. Ketua DPRD Bogor kena juga kan? Iya. Ketua DPRD-nya Bogor ya, kena. Dan ya Menteri Agama kena. Oh iya, betul Menteri Agama juga. Aku juga kena kan? Ketua KPU yang ngotot. Iya. Mau pilkada. Itu kena juga. Itu juga. Artinya kan sistem yang dia rancang itu enggak menghindarkan dia sebagai ketua KPU kan harusnya punya banyak fasilitas gitu ya. Apalagi anak buahnya. Iya, betul. Apalagi anak buahnya yang tidak punya fasilitas sebaik dia. Jadi saya bayangkan kalau ketua KPU kemana-mana pasti mobilnya bisa sendirian ya, bisa naik kelas bisnis. Anak buahnya kan tidak gitu. Kan minum aqua juga Pak di rapat. Ini baiknya kita mulai atau masih menunggu? Sekarang jam berapa? Sekarang udah jam 16.08. Iya. Boleh lah, mulai aja lah. Mulai aja ya. Iya. Biar yang lain nanti masuk penyusul. Teman-teman boleh kok dibuka kameranya biar kita bisa melihat karena ini adalah acara yang santai tapi nggak pakai serius. Tapi jangan dibawa serius juga. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan apa ini namanya juru buku. Kita akan membahas bukunya Jostein Gaarder. Sorry ini saya sambil admit karena saya aja yang admit. Oh oke. Saya masukkan host ya.
Make a host. Oke. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Jadi Dunia Sophie ini adalah sebuah novel karya Jostein Gaarder, diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Mizan pada tahun 1996. Dari serangkaian investigasi, bukan investigasi, tetapi dari ngobrol-ngobrol memang rupanya cetakan yang saya pegang ini merupakan cetakan terbaru untuk merayakan 25 tahun buku Si Dunia Sophie. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki versi lama itu merupakan cetakan yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 96, dan cetakan yang ini merupakan untuk memperingati 25 tahun Si Dunia Sophie diterbitkan oleh Jostein Gaarder. Nah, acara ini merupakan dipoweri atau ditenagai oleh Rima Kasya. Rima Kasya sebuah konsultan yang memang kita bekerja untuk lingkungan, untuk sustainabilitas, tetapi juga senang mengadakan acara-acara seru seperti ini untuk membangkitkan pengetahuan atau istilahnya learning concept yang digawangi oleh AIKNOW. AIKNOW itu adalah Asian Institute of Knowledge, sebuah bagian dari Rima Kasya. Lalu kali ini yang menjadi juru buku adalah Khairul Umar Samudra. Agak berbeda, karena biasanya yang menjadi juru buku adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Bukan kakek-kakek juga sih ya Pak Dwi, mohon maaf, Pak Heri mohon maaf ya. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang pada masanya hanya ada buku gitu. Nah, sementara Umar ini adalah anak yang hidup di zaman yang sudah milenial, yang sudah sangat tergantung kepada gadget, sangat tergantung kepada handphone, kepada internet, kepada laptop, komputer. Tetapi masih punya passion untuk membaca buku. Itu merupakan sesuatu hal yang berbeda, yang menurut kami menyenangkan bila kemudian diangkat untuk untuk menceritakan apa sih buku yang dibaca oleh Umar. Nah, kenapa menarik? Karena biasanya seumuran Umar ini baca bukunya Harry Potter. Atau kalau zaman kita dulu 5 Sekawan. Kalau zaman sekarang entah apa yang sedang seru ini, saya juga nggak tahu lah. Mungkin sekelas-kelas Dilan atau apa, atau mungkin lagi senang-senangnya nonton drama Korea. Nah, tetapi buku yang akan dibahas kali ini adalah mengenai filsafat. Sebetulnya filsafat itu adalah ilmu yang mengawang-awang menurut sebagian orang. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut, memang ada hal-hal yang membuat meningkatkan kemampuan soft skill pada saat kita mencoba untuk membaca atau mengetahui hal-hal yang berbau filsafat, karena ternyata belajar filsafat itu membuat kemampuan reflektif kita berdenyut. Jadi kita akan senantiasa kemudian mencoba untuk menganalisa kejadian yang ada di depan kita. Kira-kira sebelum mengambil sebuah keputusan, biasanya kita akan terlatih untuk apa yang akan terjadi bila keputusan yang diambil adalah A atau B. Dan biasanya memang kemampuan seperti itu harus dimiliki oleh penentu kebijakan atau pemimpin. Tetapi itu terlalu jauh kalau kita harapkan dari Umar, ya mudah-mudahan memang suatu saat jadi pemimpin. Nah, sekarang kita akan dengarkan apa yang akan Umar sampaikan mengenai Dunia Sophie ini. Silahkan Umar. Ya, pertama-tama mau mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, saya akan menceritakan buku Dunia Sophie. Nah, pertama-tama tentu saya mau membongkar buku Dunia Sophie ini dari segi ceritanya, dari secara general lah, sebelum masuk ke isinya. Jadi menurut saya Dunia Sophie itu
buku yang bagus, cocok untuk dibaca orang yang ingin yang ingin masuk ke dalam dunia filsafat. Kenapa? Karena dunia Sofi itu buku yang asyik, buku yang berbobot dan seru. Dunia Sofi itu bukan cuma isinya yang bagus, tapi ceritanya juga bagus. Jadi ada satu hal yang membuat saya suka banget sama dunia Sofi itu, bahwa walaupun dikemas dengan Sofi sebagai orang, sebagai tokoh yang berada dalam dunia yang tampaknya seperti kita, tapi sebenarnya ya dia berada dalam dunia fiksi, yaitu tergantung pembuat ceritanya mau bagaimana. Jadi ada yang bikin, kok bisa kayak gini sih? Tadi padahal kayaknya Sofi itu hidup di dunia yang normal-normal aja, tapi kok bisa sampai seperti ini. Kayak ada suatu bagian di mana guru filsafat Sofi itu Albert von Knox memberikan Sofi 2 cairan. Jadi ada satu cairan yang Sofi minum membuat semua dunia tuh kayaknya menyatu, nggak bisa dipisahkan. Sama satu cairan lagi membuat dunia itu terpisah. Lalu ada masanya Sofi bertemu tokoh-tokoh dongeng yang katanya tersesat. Lalu bagaimana ayahnya Hilde Nak yang memberikan surat kepada anak yang melalui Sofi, itu kenapa ke Sofi dulu, dan sementara Sofi aja nggak kenal si Hilde kan. Itu mengherankan kan. Nah, itu buat bertanya-tanya kenapa kejadian aneh itu bisa terjadi, apalagi kalau dalam buku ini, menurut buku ini, Sofi itu sebelumnya nggak pernah mengalami kejadian aneh sampai dia bertemu dengan Alberto Knox. Sampai kita bisa dibikin bingung, ini jangan-jangan Alberto Knox memasukkan semacam psikadelik di sekitar Sofi, di minumannya atau di sekitar udara. Nah, ternyata kenapa dunia Sofi itu aneh sekali, karena dalam buku ini diceritakan bahwa Sofi itu merupakan tokoh sebuah buku juga. Buku yang ditulis oleh ayah dari Hilde Nak. Nah, ayahnya itu menuliskan buku ini untuk ulang tahun Hilde. Maka dari itu kenapa surat-suratnya itu isinya tentang selamat ulang tahun dan lain-lain. Itu cerita dunia Sofi. Dan akhirnya juga ditutup dengan surreal, dengan Sofi dan Alberto pergi menjelajah keluar dari buku itu. Sekarang masuk ke isinya. Dunia Sofi itu dibuka dari bab Taman Firdaus. Nah, di Taman Firdaus ini Sofi diceritakan adalah anak berumur 14 tahun yang baru pulang dari sekolah dan menemukan sebuah surat. Surat yang pertama berisi, siapakah kamu? Mungkin bagi sebagian dari kita mudah untuk menjawabnya. Siapakah kamu? Ya, saya Khairu Umar Samudra. Saya adalah anak laki-laki yang tinggal di Depok. Mungkin mudah untuk menjawab itu. Tapi bagi Sofi itu menjadi pertanyaan yang dalam. Dia memandang dirinya di cermin, lalu bertanya, siapakah kamu? Kau adalah aku. Dan dia pun berpikir, orang tuanya dulu nyaris menamai dia nama yang berbeda. Lalu bagaimana kalau itu kejadian? Kalau nama dia bukan Sofi sekarang? Apakah berbeda? Apakah hidup dia akan berbeda? Jujur saya merasakan itu ya. Karena dulu saya juga sempat mau dinamakan Yusuf sebelum akhirnya jadi Umar. Jadi saya juga ikut berpikir, gimana kalau nama gue tuh beneran Yusuf dulu gitu. Nah, habis itu surat dari kedua datang. Dari manakah dunia ini? Nah, Sofi juga tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Dia berpikir, ya dari mana datangnya dunia ini? Maksudnya semua ini nggak mungkin datang dari ketiadaan kan. Akhirnya dia mendapat pelajaran filsafat dari pengirim surat itu yang nantinya akan dia ketahui bernama Alberto Knox. Nah, di bab berikutnya itu ada bab topi pesulap. Topi pesulap ini kenapa dinamakan topi pesulap? Karena nanti membahas tentang ya gitu, analoginya ada. Pertama-tama ditanya, apa itu filsafat? Sofi ditanya gitu, apa itu filsafat? Nah, Alberto Knox tidak secara serta-merta menjawab itu, tapi dia berkata bahwa apa yang diperlukan oleh umat manusia.
Katanya, kalau kau bertanya dengan orang yang kelaparan, dia menjawab sepotong roti. Kalau kau bertanya kepada orang yang kedinginan, dia bilang baju yang hangat. Pokoknya kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung orangnya. Nah, tetapi setelah kebutuhan itu terpenuhi, akan muncul kebutuhan yang lainnya kan. Kebutuhan akan muncul misalnya orang yang lapar tadi sudah makan, akhirnya kedinginan, dia butuh pakaian yang hangat, lalu akhirnya dia butuh rumah, dia kesepian, dia butuh teman, begitu. Nah, para filsafat ini mengajukan pertanyaan filsafat yang apa yang kau butuhkan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat gitu. Kayak misalnya siapakah kamu tadi? Siapakah kamu? Dari mana asalnya dunia ini? Apa fungsi kita di dunia? Apa tujuan kita? Gitu. Nah, di sini juga Alberto Knox bilang ke Sophie bahwa apa yang dibutuhkan oleh seorang filsafat itu sebenarnya rasa ingin tahu. Di buku ini tuh dibilang rasa ingin tahu itu banyak dimiliki oleh bayi ya, benar kan? Seorang filsafat tuh harus menghadapi semuanya dengan rasa ingin tahu. Jadi walaupun mereka terkejut juga mereka menghadapi dengan rasa ingin tahu, bukan dengan rasa marah, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Misalnya gini, ada sebuah keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih bayi. Suatu ketika saat sedang sarapan biasa, anaknya yang masih bayi itu melihat ayahnya terbang mengelilingi meja makan. Lalu anaknya itu tertawa dong melihat ayahnya terbang. Dia bingung kenapa ayahnya bisa terbang, tapi dia tertawa, dia tidak terkejut gitu, tidak takut. Sementara saat sang ibunya melihat ayahnya terbang, tentu saja refleks takut kan, karena sang ibunya itu sudah tahu, sudah ada konsep bahwa manusia itu nggak bisa terbang. Jadi ibu itu sudah menutup kemungkinan tentang manusia bisa terbang. Sementara anaknya masih terbuka pikirannya tentang itu. Maka dari itu, si anak itu dari alih-alih terkejut, anak itu mungkin saja bertanya-tanya kan dalam pikirannya, kok bisa ya terbang? Kapan aku bisa terbang? Bagaimana caranya terbang? Begitulah filsafat itu harus dihadapi. Analoginya, kenapa disebut topi pesulap? Itu karena Jostein Gaarder ini menggambarkan bahwa manusia itu seperti serangga yang hidup di kelinci yang ditarik oleh pesulap dari dalam topinya. Jadi dari kecil, bayangkan kita serangga kecil yang hidup di sekitar bulu-bulu kelinci. Saat kecil kita bertanya-tanya, ada apa sih di atas sana? Semakin besar kita akan turun ke kulit kelinci itu. Lalu kita akan mulai menghisap darah dan akan menjalankan sebuah sistem sistem kehidupan kutu itu kan. Maka sifat penasaran kita itu hilang. Yang kita pikirkan hanya menghisap darah dari kelinci itu, lalu habis itu kita bertelur, kita kembali lagi ke bawah, udah gitu aja yang kita pikirkan. Tetapi para filosof itu adalah kutu-kutu yang sudah dewasa, yang kembali lagi naik untuk melihat apa yang sebenarnya ada di atas bulu kelinci itu. Dia melihat bahwa, ada orang di atas bulu kelinci itu. Dari kegelapan topi, orang itu menarik kelinci itu, lalu dia melihat audiens, melihat penonton. Saat serangga itu turun, dan dia beritahu ke semua serangga-serangga lain, ada kehidupan lain selain di bulu kelinci itu, selain di kulit kelinci itu. Maka orang-orang yang serangga-serangga lainnya, serangga-serangga biasa yang bukan seorang filsafat, itu pasti akan merasa terganggu. Kayak apa sih pengacau, kita hidup di sini udah enak, nggak usah dicari-cari lagi. Gitu loh. Gitu sama halnya dengan, biasanya kalau ada penemuan baru gitu selalu seperti itu kan dari zaman dahulu. Apalagi zaman pertengahan, abad pertengahan saat gereja lagi menguasai Eropa, ada penemuan baru lalu dianggap tidak sesuai dengan agama lalu dibakar. Sama seperti itu. Nah, di sini yang menarik itu saya akan membaca bab-bab yang menurut saya menarik. Yang paling sering saya ulangi itu tentang filosof alam. Kenapa filosof alam sering saya ulangi? Karena ini adalah dasar dari ilmu, bukan cuma ilmu filsafat, tapi dasar dari segala ilmu. Filosof alam itu ada yang pertama dibahas 3 orang dari Miletus. Itu ada Thales. Thales itu
Dia beranggapan bahwa dunia ini asalnya pasti ada asalnya kan. Nggak mungkin dunia ini ada dari ketiadaan. Dia pikir asalnya itu adalah air. Kenapa air? Karena dia melihat di Sungai Nil, di tepi Sungai Nil ada banyak hewan, banyak tumbuhan. Dia merasa bahwa asal dunia itu air. Yang kedua itu ada Anaximander. Anaximander itu menolak anggapan Thales itu. Dia berpikir bahwa dunia kita ini adalah satu dari alam semesta yang banyak. Bisa kita bayangkan seorang pemikiran filsafat filosof dari bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang lalu, itu bisa menginspirasi film Marvel. Wow. Teori multiverse. Bayangkan itu sebuah dasar. Jadi filsafat alam itu seperti yang saya katakan, sebuah dasar dari apa yang kita ketahui sekarang. Lalu satu lagi Anaximenes. Anaximenes itu setuju dengan anggapan Thales. Tapi dia berpikir kalau semua itu ada asalnya, lalu dari mana asal air? Dia beranggapan bahwa air itu adalah udara yang dipadatkan. Karena dia melihat hujan. Hujan itu turun dari awan. Dan dia berpikiran bahwa pasti air itu udara yang dipadatkan. Gitu. Lalu filosof awan yang lain adalah Parmenides. Parmenides itu bisa dibilang seorang rasionalis. Jadi dia itu beranggapan bahwa benda itu tidak bisa berubah. Benda itu tidak bisa berubah dan apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Kita tidak bisa mempercayai panca indera. Kita harus mempercayai pikiran kita. Lalu yang kedua itu Heraklitus. Heraklitus itu seperti bisa dibilang anti Parmenides. Dia 180 derajat dari Parmenides. Dia itu beranggapan bahwa dunia bisa berubah dan kita bisa mempercayai panca indera kita. Lalu ada Anaxagoras. Anaxagoras ini tidak disebutkan dalam buku, tapi saya mengambil kesimpulan bahwa Anaxagoras ini mungkin yang menginspirasi Demokritus tentang atom. Jadi dia beranggapan bahwa alam semesta ini terdiri dari partikel-partikel kecil. Partikel-partikel kecil yang menyatu lalu menjadi besar. Di buku ini kita disandangkan dengan hologram. Contohnya ketika melihat hologram sebuah mobil dan kita zoom nih, kita lihat partikel-partikelnya, itu hologram yang sangat kecil membentuk sebuah mobil. Lalu itu filosof alam. Di bab berikutnya membahas tentang Demokritus. Sekarang ada pertanyaan nih di sini nih. Apa mainan paling cerdik di dunia? Coba. Catur. Mungkin beranggapan catur. Tapi catur itu terdiri dari 32 bidak yang masing-masing sisinya mempunyai 16 bidak yang masing-masing bidaknya cara berjalannya sudah diatur. Itu tidak bisa berimajinasi sekuat tenaga di catur itu. Lalu apa lagi? Maka apa permainan paling cerdik? Itu adalah Lego. Bukan set Lego yang seperti set Lego Star Wars atau Lego Indiana Jones atau Lego apapun lah itu. Tapi Lego kecil itu, brick Lego yang kita bisa bangun menjadi apapun asalkan Legonya cukup. Itu menurut Demokritus, itu berdasarkan dari teori Demokritus, bahwa alam semesta ini disusun oleh balok-balok yang sangat kecil. Demokritus menyebutnya atom. Atom itu artinya A tidak atom dipotong. Jadi atom itu tidak dapat dipotong. Gitu. Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Mungkin Demokritus itu ada benarnya, tapi seperti yang kita ketahui kan sekarang ada sesuatu yang lebih kecil dari atom kan. Itu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Lalu bab berikutnya membahas tentang takdir. Nah, takdir ini mengungkapkan bahwa zaman dahulu itu orang-orang Yunani itu percaya dengan takdir. Mereka disebut fatalis. Ya, fatalis. Fatalis itu diambil dari kata fati yang artinya fate, takdir. Menurut saya cerita dari takdir itu tidak disebutkan di sini ya. Di sini ada cerita, di buku ini ada cerita lain tentang takdir, tapi menurut saya cerita yang paling menakjubkan tentang takdir itu cerita pertemuan di Samara atau janji di Samara. Jadi itu ceritanya tentang pedagang dari
mana ya? Pokoknya pedagang, dia itu bertemu dengan itu pencabut nyawa. Dia bertemu dengan pencabut nyawa, lalu dia takut. Dia bilang ke pegawainya, jaga toko dulu, saya mau kabur. Dia kabur ke Samara. Begitu dia sampai di pintu Samara, pencabut nyawanya itu sudah menunggu dia. Lalu dia bilang, ya udah saya menyerah. Tapi saya punya satu pertanyaan. Saat tadi kita bertemu, kok Anda terlihat kaget? Pedagang itu bertanya kepada pencabut nyawanya. Pencabut nyawanya bilang begini, saya kaget karena saya melihat Anda di sana. Padahal saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mencabut nyawa Anda malam ini di Samara. Itu menurut saya cerita yang membuat tercengang sekali. Terus selanjutnya membahas tentang Socrates. Nah, Socrates ini adalah sebenarnya nyebelin ya, kalau bisa dibilang nyebelin, karena dia tuh biasanya menunggu di alun-alun Athena, lalu dia bertanya ke orang yang itu, bertanya tentang sesuatu hal. Lalu ketika orang itu dengan bangganya menjelaskan, menampilkan kepintarannya, Socrates itu tiba-tiba menjadi lebih pintar dari dia. Jadi dia tuh orangnya langsung kaget gitu, langsung humbled. Maka dari itu dia bilang, orang yang paling pintar tahu bahwa dia tidak tahu tentang apa-apa. Nah, Socrates ini memiliki banyak murid, yang terkenal itu Plato sama Aristotle. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Plato. Plato itu terkenal karena alegori guanya. Jadi dia berpikir bahwa ada dua alam ide dan alam fisik. Nah, di sebelum ada alam fisik, misalnya sebelum ada sesuatu di alam fisik, itu pasti ada sesuatu itu ada di alam ide terlebih dahulu. Alam ide itu kekal, sementara alam fisik itu ya fana. Dia merasa bahwa kita ini punya jiwa ilahi yang ketika kita mati akan kembali lagi menyatu dengan Tuhan. Gitu. Plato ini terkenal dengan alegori guanya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam gua sehari-harinya melihat bayangan dari apa yang terjadi di luar gua. Ketika ada satu orang yang keluar gua dan melihat semuanya, melihat sesuatu yang nyatanya, keindahan, melihat warna, lalu dia kembali lagi ke gua lalu memberitahukan teman-temannya itu nggak percaya, teman-temannya menganggap dia seperti serangga yang pergi ke atas lalu turun lagi ke bawah, dia dicela, dicemooh, begitu. Plato juga terkenal dengan sifat politiknya, itu Republik Plato. Republik Plato itu menyatakan bahwa negara itu terdiri dari pemerintahan, pendamping, dan pekerja. Coba 3 kasta ini mirip, tidak sama, tapi mirip dengan kasta yang ada di agama Hindu. Bayangkan seorang filosof yang tak pernah mengenal agama Hindu memiliki pemikiran yang sama dengan agama Hindu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh punya pemikiran gitu, punya pemikiran yang diantara kita mungkin share satu pemikiran yang bisa jadi bersinggungan. Lalu muridnya yang satu lagi itu Aristoteles. Aristoteles itu justru menentang apa yang Plato bilang bahwa ada alam ide dan alam fisik. Menurut dia, ya alam fisik saja yang ada itu. Nah, Aristoteles itu menyatakan bahwa setiap benda itu memiliki substansi bentuk. Jadi, misalnya kuda itu kan nggak sama semua kan, tapi kita tahu substansi bentuk kuda itu seperti apa. Jadi setiap kita melihat kuda, kita tahu apa itu kuda. Terus dia juga menyatakan bahwa ada 3 bentuk kebahagiaan. Itu kebahagiaan hidup, kebahagiaan dunia, lalu kebahagiaan tentang tanggung jawab. Bagaimana kita menjadi warga yang bertanggung jawab, warga yang berada di dalam sebuah sistem yang berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah kebahagiaan pemikiran. Bagaimana kita bahagia bisa mempunyai pemikiran tersendiri. Gitu. Maka dari itu, Aristoteles itu mempunyai pandangan yang sangat kuat tentang politik. Bagi dia, manusia itu adalah hewan yang berpolitik. Jadi manusia yang tidak berpolitik itu sama dengan hewan. Nah,
dari Socrates, Plato, Aristoteles, Demokritus, para filosof alam itu terlahir filosof Helenistik. Secara bahasa Helenisme itu artinya kan kebudayaan Yunani. Nah, Helenistik itu adalah filosof-filosof dari Yunani. Jadi ada sinisisme. Sinisisme itu yang paling terkenal itu Diogenes. Jadi sinisisme itu berpikiran bahwa kita bisa bahagia tanpa harta benda. Kita bisa mendapatkan semua kebahagiaan dari alam. Jadi ini awalnya tuh Socrates sedang duduk di depan toko kelontong. Lalu Socrates bilang, betapa banyak barang yang tidak kubutuhkan di toko itu. Nah, salah satu muridnya tuh menyimpulkan bahwa kebahagiaan yang terjadi itu bisa kita dapatkan tanpa barang-barang gitu. Hanya dari alam juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Seperti yang saya bilang tadi, filosof sinis yang paling terkenal itu Diogenes. Nah, Diogenes itu tinggal di dalam tong dan hanya mempunyai tongkat dan kantong roti. Maka kata di sini ya, kata buku, sangat sulit untuk mengambil kebahagiaan darinya. Dia pernah didatangi Alexander yang Agung. Dia bilang, ajari saya gitu. Dia Alexander yang Agung minta Diogenes jadi gurunya. Nah, terus habis itu dia, kamu minta apa? Saya kasih. Diogenes bilang, ya udah saya minta kamu menyingkir karena kamu menghalangi sinar matahari dari saya. Itu kepada seorang yang dianggap tidak punya apa-apa, kepada orang kaya seperti itu, kaisar ya, seperti ke raja seperti itu, sangatlah menakjubkan sih menurut saya. Lalu ada Stois. Stois itu diambil dari kata stoa yang artinya teras. Jadi dulu Stoik ini suka mengumpulkan pendiri Stoik ini suka mengumpulkan orang-orang di teras untuk nge-share pikirannya. Nah, para Stoik ini beranggapan bahwa dunia ini sudah ada takdirnya. Jadi kita tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Gitu. Jadi ya apapun yang terjadi, terjadilah. Alas, kita nggak bisa kontrol apa-apa. Lalu Epikurean. Epikurean itu menceritakan tentang Epikurean itu tentang para filosof yang hanya memikirkan kesenangan dunia. Epikurean, jadi bagi mereka kesenangan sejati yaitu kesenangan dunia. Yang terakhir adalah Neoplatonisme. Neoplatonisme itu seperti yang saya katakan tadi tentang Plato, tentang alegori gua, tentang alam ide dan alam fisik, itu Neoplato itu menganut Platonisme. Nah, di bab ini juga dibahas tentang masyarakat Indo-Eropa. Masyarakat Indo-Eropa yang basically punya kepercayaan yang mirip dengan kebudayaan Helenistik, yaitu Hindu dan Buddha ya, Hindu dan Buddha, dan juga bangsa Viking. Itu menurut mereka akarnya itu dari Helenistik itu. Contohnya dewa-dewanya. Dewa dari bahasa Latin Jupiter atau Eupater, dari bahasa Yunani Zeus, bahasa Sanskrit Dyaus, lalu dari Eupater itu ada Iov, ada Tyr, dan yang lain-lain. Itu sebenarnya hanya dialek yang berbeda. Mereka sebenarnya menyembah dewa-dewa yang sama. Gitu. Lalu di sini juga dibahas tentang lawannya dari Indo-Eropa ini, yaitu kaum-kaum Semit atau yang kita kenal sebagai agama Abrahamik. Agama Abrahamik itu ada Judaisme, Christianity, sama Islam. Nah, di sini dibahas kalau Christianity itu unik dari agama-agama Semit yang lain. Karena kalau kita lihat ya, Yahudi dan Islam itu kan memandang seni itu agak kaku. Yahudi sama sekali melarang menggambar, dan Islam itu katanya kalau misalnya kamu membuat sesuatu yang hidup, nanti di akhirat kan akan ditantang untuk menghidupkan. Kan. Sementara Christianity itu justru menghias tempat ibadahnya dengan gambar-gambar atau patung-patung yang berkaitan dengan agama mereka kan. Nah, kenapa demikian? Di sini dijelaskan kalau dulu itu terjadi integrasi agama. Jadi Rasul Paulus itu mencoba membawa Christianity ke Athena
Lalu dia nggak mau diterima, soalnya kita nggak tahu, kita masa nggak mau menyembah apa yang bahkan kita nggak tahu bentuknya. Maka dari itu si Rasul Paulus ini mulai menggambar gitu, mulai membuat patung tentang agamanya. Lalu loncat ke jauh sekali nih loncatnya, karena ini yang menarik, Renaissance. Masa Renaissance itu adalah masa setelah kekangan abad pertengahan. Jadi bagaimana abad pertengahan itu kan sangat mengekang. Keagamaan itu sangatlah dijunjung tinggi di sana, agama Katolik ya. Setiap yang dianggap bid'ah atau dianggap menista dibakar. Nah, Renaissance itu setelah pembebasan itu orang-orang bersifat bebas sebebas-bebasnya. Seperti motonya Renaissance, Carpe Diem, seize the day, rebutlah hari ini. Waalaikumsalam. Kita itu hanya hidup, kayak bayangkan kita hidup hari ini dan besok bayangkan kita hidup hari ini, kita harus bersenang-senang sebanyak-banyaknya. Nah, salah satu yang terkenal tuh tokoh Renaissance yang terkenal itu Francis Bacon. Francis Bacon itu yang mengatakan bahwa knowledge is power. Lalu setelah Renaissance muncul zaman Barok. Zaman Barok itu mirip dengan zaman Renaissance tapi berbeda 180 derajat. Kok bisa begitu? Karena zaman Barok itu meyakini bahwa kita itu bisa hidup dan bisa mati tiba-tiba. Jadinya kehidupan kita itu hanya mimpi, hanya drama. Maka dari itu zaman Barok ini drama itu munculnya di zaman Barok. Bagaimana penataan lampunya, bagaimana pemeran-pemerannya, dalam drama modern itu muncul di zaman Barok. Nah, zaman Barok ini sebenarnya bukan ide original, karena dari zaman dulu pun orang-orang tuh sudah menyadari bahwa kehidupan itu hanya mimpi. Seperti filosof Cina Chuangzi. Nah, Chuangzi itu pernah bermimpi bahwa dia itu Chuangzi itu saga dari Cina. Chuangzi itu menceritakan tentang seorang yang bermimpi bahwa dia itu kupu-kupu. Lalu begitu dia bangun, dia mulai meragukan eksistensinya sebagai orang. Apakah dia orang atau kupu-kupu? Yang manakah yang mimpi? Gitu. Lalu zaman Barok dan kira kedua zaman itu menginspirasi banyak filosof seperti Hegel, Spinoza, terus Hegel, Spinoza, gitu. Nah, yang mau saya bahas lagi selanjutnya adalah Karl Marx. Ini menarik karena dulu juga saya pernah tertarik dengan komunisme. Karl Marx itu pencetus komunisme sih. Dia belajar sosialisme dari Revolusi Prancis ya, dari Proudhon, pernah berguru juga dengan Proudhon. Nah, Marx itu menyatakan bahwa kekayaan itu tergantung dengan modal produksinya. Jadi semakin banyak modal produksi yang dimiliki, semakin kaya seseorang. Dan kekayaan itu akhirnya menimbulkan eksploitasi ke orang-orang yang menggunakan modal produksi itu. Maka kata Marx, kita harus merebut modal produksi. Jadi modal produksi itu dimiliki oleh pekerja. Gitu. Nah, Marx itu berteman baik dengan Darwin. Darwin itu adalah Charles Darwin, yaitu adalah ilmuwan dan filosof dari Inggris. Dia yang menemukan teori evolusi. Mungkin sekarang orang-orang berpikir kan teori evolusi itu nggak sejalan dengan agama kan. Tapi menurut saya bagaimana kita bisa menggabungkan kedua itu, karena teori evolusi itu nggak mungkin salah kan. Bagaimana kita lihat saja orang-orang yang negaranya berada di jalur ekuator, berada di jalur khatulistiwa itu lebih gelap dari orang-orang yang tinggal jauh dari jalur garis khatulistiwa. Kenapa demikian? Itu adalah evolusi adaptasi dari kulit mereka supaya menghalau radiasi sinar matahari. Jadi evolusi itu nggak mungkin salah, nggak sepenuhnya salah. Nah, mungkin kelemahan yang sering ditemui oleh Darwin, kalau misalnya semuanya berevolusi, lalu dari mana evolusi yang pertama? Darwin menyatakan bahwa
setelah ledakan Big Bang, setelah dentuman besar itu, akan ada zat-zat yang terebus, yang tidak sengaja terebus di bumi dengan panas sinar matahari, dan akhirnya menjadi protein pertama. Protein pertama itu akhirnya membentuk semua tumbuhan, hewan, dan manusia yang ada sekarang. Lalu kita beralih ke filsuf yang lebih agamis ya, yang tidak tentang agama, itu Kierkegaard. Kierkegaard itu filosof yang menyatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan oleh orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi bagi dia, tobat itu adalah seperti melakukan leap of faith, meloncat ke dalam jurang yang besar dan dalam gitu. Nah, setelah meloncat ke dalam jurang yang besar dan dalam itu, di akhir ceritanya, di akhirnya di dasar jurang itu akan ada kebahagiaan. Nah, ini kita samakan dengan keagamaan. Mungkin saja maksudnya itu ketika kita meloncat ke dasar jurang itu, saat berada di tengah-tengahnya kita merasa takut, seperti orang yang baru tobat, kita merasa jenuh gitu melakukan melakukan tindakan-tindakan ritual-ritual agama. Tetapi ketika kita sampai di akhir, ketika kita sampai di dasar, maka kenikmatan yang tidak terhingga itu menanti kita. Berikutnya filosof yang terakhir deh, yang menarik buat saya, filosof yang juga bertolak pada agama, bertopang pada agama, itu Immanuel Kant. Immanuel Kant itu seorang Protestan. Jadi dia itu beranggapan bahwa iman lebih daripada akal. Dia berpikir bahwa moral itu seharusnya bukan apa yang bisa kita lakukan saat ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan. Jadi tidak peduli apapun situasinya, moral itu tetap sama. Seperti kutipannya yang termasyhur, langit berbintang di atasku, hukum moral di atas diriku. Maksudnya adalah hukum moral itu sudah tertanam di sanubari kita, tertanam di hati nurani kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita telah menuruti hati nurani kita, hukum moral itu terpenuhi. Ketika kita melakukan hal yang salah, sebenarnya hati nurani kita itu menolak, begitu. Nah, setelah pembelajaran filsafat itu nanti Sophie dan Alberto Knox itu menyadari bahwa mereka itu sebenarnya berada di dalam buku yang ditulis oleh ayahnya Hilde untuk hadiah ulang tahun kepada Hilde. Kira mereka berusaha memberontak dan keluar dari buku. Itu dirangkum pada bab terakhir, dentuman besar. Nah, pada akhirnya mereka berdua bisa duduk bersama Hilde dan ayah Hilde tanpa ayah Hilde dan Hilde mengetahui mereka. Begitu tentang buku ini. Mungkin kesimpulannya yang dari buku ini sebenarnya, karena tadi banyak filsafat yang bertolak belakang, yang mau saya ambil tuh justru dari bab pertama tentang topi pesulap itu. Kenapa dari situ ini tuh memberitahu pentingnya filsafat gitu. Jadi bahwa bagi generasi saya, generasi milenial katanya atau Gen Z juga boleh, sepertinya Gen Z sih, beranggapan bahwa lebih baik kita mempelajari hal yang praktis daripada hal yang abstrak seperti filsafat atau ilmu-ilmu lain. Hal yang bisa dipraktekkan. Makanya kita sering bilang, ngapain sih nih, misalnya ngerjain matematika atau fisika, ngapain sih ngerjain ini, masa beginian aja dihitung gitu. Sebenarnya itu menurut saya persepsi yang salah ya. Harusnya jangan begitu. Harusnya pikir, keren sekali ya ini orang bisa menemukan cara untuk menghitung ini. Coba bayangkan, misalnya seperti yang saya pelajari itu vektor tentang gaya. Bayangkan perahu bisa dihitung kecepatannya saat menyeberangi sungai, ditambah dengan kecepatan arusnya, maka perahunya akan bergerak kemana, dengan kecepatan berapa. Orang-orang mungkin, ngapain sih ini ngitung-ngitung begini, tapi seharusnya orang-orang tuh berpikir, keren sekali orang ini bisa menemukan sesuatu yang kalau variabelnya sama, dilakukan dengan waktu yang berbeda, dari tempat yang berbeda, itu hasilnya akan sama. Itu kan keren sekali. Gitu. Nah, sekarang orang-orang itu lebih berpikir ke praktikal. Tidak menikmati tidak menikmati keindahan pikiran.
contohnya aja dari acara debat di TV, mungkin Mata Najwa dan ILC, itu kita lebih beranggapan bahwa itu hanya hiburan gitu loh. Itu hanya hiburan. Kita terhibur karena itu memberi makan ego kita, merasa bahwa oh ini pendapat saya lebih benar daripada pendapat dia. Padahal tujuannya harusnya adalah bagaimana kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang lain dan kita bisa mengkoreksi apa yang kita pikirkan gitu. Sementara enggak kan, kenyataannya cuma emang buat memberi makan ego saja. Jadi itu yang bisa saya ceritakan tentang buku Dunia Sofi. Mungkin kurang jelas dan agak terbata-bata. Mohon maaf karena ini pertama kalinya saya tampil di depan umum. Terima kasih. Saya kembalikan ke hostnya. Terima kasih Umar, cukup detail, jadi kita bisa tahu garis besar isi bukunya, kemudian bagian-bagian mana yang menarik menurut Umar, kemudian sebetulnya apa sih yang diniatkan dari penulisan buku ini, dari semua semua filsafat manusia-manusia yang memiliki filsafat, yang mengeluarkan ilmu-ilmu tentang filsafat ini yang ternyata saling bertolak belakang tuh sebetulnya apa yang kita bisa ambil kesimpulan setelah dijadikan dalam satu bungkus seperti itu. Dan di sini saya berikan apresiasi kepada Umar ya yang mampu menyampaikan dengan baik. Mungkin ini pengalaman pertama dan bisa menjadi lebih baik lagi nantinya. Nah, siapkan kalau ada yang mau bertanya untuk menjawab. Ya, saya persilahkan kepada adik-adik, Bapak dan Ibu. Ini saya lihat sepertinya banyak teman-temannya Umar juga yang ikut mengikuti acara ini. Mungkin siapa yang memiliki pertanyaan atau ingin menanggapi apa yang sudah Umar sampaikan? Pak Dwi Rahmat mungkin? Yang lain dulu lah. Oh. Saya menyimak dulu ya. Habis kayaknya Pak Dwi itu udah, wah saya pengen ngomong apa nih gitu. Silakan yang lain mungkin dinyalakan mikrofonnya. Atau bingung ini Umar sebetulnya ngomong apa sih? Halo, Santi. Oh oke, baik Mbak Suci silahkan. Ini Kakak Suci ya Umar, ini Kakak Suci mau bertanya atau mau menanggapi. Halo Umar. Ya. Silakan Mbak. Ya Umar, keren banget pemaparannya detail sekali dan jadi aku malu hati sama Umar karena aku dengar Plato, dengar Immanuel Kant, dengar Darwin, Karl Marx itu tuh setelah aku lulus kuliah, terus bisa ketika dulu awal SMA membaca Dunia Sofi itu yang masih bertanya-tanya ini tuh sebetulnya apa gitu ya, ini barang apa gitu, belum bisa menelaah sedetail Umar sekarang gitu ya, dengan begitu detail dan bisa memahami apa yang ada di dalam buku itu. Jadi aku salut banget sama Umar yang bisa sedemikian bisa gamblang dan terang menceritakan buku ini. Nah, aku sih pengen tanya sebetulnya ya, secara dari Umar sendiri gitu ya, ketika membaca Dunia Sofi gitu ya, ketika di pertengahan gitu ya, Sofi masih mencari-cari ini tuh sebetulnya apa gitu. Apa yang ada di benak Umar pada waktu itu gitu ya, ketika membaca buku ini gitu ya, di tengah-tengah itu perasaan apa yang ada di dalam pikiran Umar pada waktu itu gitu. Karena membandingkan aku ketika baca buku itu gitu ya, yang ada cuman bingung ini barang apa gitu ya, dan di tengah keterbatasan dulu buku-buku yang lain gitu ya, jadi ya cuman Dunia Sofi itu aja yang aku punya, sedangkan buku-buku yang lain yang melatar belakangi buku itu aku nggak punya gitu. Kalau Umar kan aku tahu dulu aku pernah nyariin buku Karl Marx ya, nanti ya dulu ya. Iya. Oh Nietzsche ya. Aku bingung. Ini buku anak Nietzsche. Masih SMA. Iya, ini anak itu bacaan aku kuliah Umar, jadi minder sekali aku nih. Oke, itu aja sih Santi. Aku pengen tahu
apa sih yang ada di benak Umar ketika membaca Sophie di tengah-tengah saja, karena itu di tengah-tengah itu perjalanan yang berat sekali membaca buku ini. Oke, itu aja sih, Santi. Oke, terima kasih Mbak Suci. Silahkan Umar ditanggapi. Perasaannya ya, perasaan saya saat membaca buku Dunia Sophie itu di tengah-tengah, tentu saja bingung. Bingung itu pasti ada kan. Tapi ketika Alberto Knox mulai menjelaskan, saya tuh kagum kepada pemikir-pemikir zaman dulu gitu loh. Maksudnya hal sedetail itu, hal terkecil itu pun dipikir. Gitu. Kayak, iya. Seharusnya orang-orang tuh lebih seperti ini, tidak menerima apapun yang disuguhkan dunia, tetapi mencari tahu bagaimana dunia itu bekerja gitu. Karena lebih baik kita hidup itu pusing karena tahu banyak hal daripada kita hidup enak tapi nggak tahu apa-apa kan. Gitu. Jadi perasaannya ya gitu, bingung, lalu terkagum-kagum, tuh mulai merasa bahwa kita semua harus bisa berpikir seperti para filosof ini. Terus kira-kira Umar cuma merasa aja atau mulai mengaplikasikan, oh saya kalau berpikir berarti harus melihat secara detail dari latar belakangnya, kemudian kira-kira nanti dengan situasi sekarang kira-kira kejadian yang berikutnya apa. Udah mulai ke arah situ belum, Mar? Sedang mencoba. Ya jangan dulu lah, karena kita kuliah S2 baru mikir begitu itu. Kuliah S1 aja belum, Mar, waktu itu. Belum berpikir ke arah sana. Ini ada pertanyaan ini dari Arik. Arik ini teman Umar kah? Arik siapa? Arik ini, nggak tahu ini mungkin Mbak Bude Frida ini nih, Mbak Frida nih. Apa yang membuat Umar tertarik sama filsafat? Apa, Mar, yang membuat kamu tertarik sama filsafat? Apa yang membuat saya tertarik dengan filsafat? Filsafat itu ilmu yang saya tuh suka dengan ilmu pengetahuan, itu cinta dengan mengetahui apapun. Jadi begitu saya tahu filsafat itu kan dasar ilmu. Jadi saya ingin mengetahui apa sih yang mendasari ilmu-ilmu ini. Kenapa bisa jadi matematika, kenapa bisa ada IPA, kenapa bisa ada bahasa. Lalu suatu hari ibu bawa pulang buku ini, buku Dunia Sophie ini. Saya langsung, waduh. Wah, keren ibunya ya. Harus pinjam. Siapa sih ibunya? Jadi terus terang aja ya, Mar ya, ini ibu yang deg-degan loh sebenarnya. Mungkin itu ya, Arik ya. Ada lagi yang mau menanggapi tentang Umar? Profesor Heri itu. Prof Heri? Ya, sedang ngurusin filsafat juga dia nih. Silakan Prof Heri. Saya nggak mau ikut-ikutan nih, Prof Heri udah mau ngobrol nih. Terima kasih. Kebetulan saya ngajar filsafat sains di S3 IPB gitu ya. Jadi sekarang saya koordinator kelas G. Itu yang mahasiswanya semua S3 untuk PSL, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi cerita filsafat sebenarnya ke mereka karena sangat penting sekali bagi calon ilmuwan, calon dokter itu paham filsafat gitu ya. Karena banyak dokter pun tidak paham filsafat banyak ya. Yang kalau paham begini, paham bukan dalam artian hafal ya, hafal apa yang tadi disampaikan oleh Umar ya, itu kan banyak hafalannya gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian bisa membentuk karakter orang gitu ya. Jadi tadi Umar sudah sampaikan karakter ingin tahu gitu ya. Itu kan bagi ilmuwan itu wajib gitu ya. Betul ya. Tadi kan tidak orang melayang-layang ya sudah takdirnya orang itu melayang kan gitu. Nah, tadi disebut Thales ya. Thales itu sebenarnya di abad 7 ya, sebelum Masehi itu yang mencoba menantang mitos Yunani dan menjadi logos gitu ya. Jadi mengubah itu gitu ya. Itu awal gitu ya antara mitos dan logos. Banyak sekarang terutama orang-orang kita masih percaya pada mitos-mitos yang tidak didukung oleh logos gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya di challenge gitu ya.
tidak disalahkan tapi dipertanyakan. Tadi disebut juga Immanuel Kant ya. Di abad pencerahan. Kalau ditanya abad pencerahan itu apa, ada dua sebenarnya. Berani tahu ya tadi kan, berani tahu ya kan, banyak orang tidak berani tahu gitu. Oh gitu, oh nggak boleh tahu gitu ya. Pokoknya sudah lah, terima saja. Seperti saya sering tanya gitu, Nabi Adam itu umurnya lahirnya di tahun berapa sih gitu ya? Oh enggak, jangan tahu itu sudah apa? Sudah ada lah gitu ya. Kalau Anda lihat di internet itu sudah ada ya, Adam itu berapa ribu tahun yang lalu dilahirkan ya, adanya gitu ya. Dan apakah lebih lama dari orang Papua? Itu bisa dengan mudah dijawab gitu ya. Tapi bagi orang kan tidak boleh tahu gitu ya. Jadi zaman pencerahan itu satu ada rasa ingin tahu. Kedua itu berani pakai akal sehat gitu ya. Akal sehat gitu ya. Akal sehat begini. Kalau Adam itu adanya jauh lebih muda dari si XY, artinya Adam secara akal sehat bukan yang pertama dong kan gitu ya. Itu akal sehat ya. Tetapi tidak bisa gitu ya. Pokoknya Adam itu yang pertama gitu ya. Walaupun lahirnya sekitar 6.000 tahun yang lalu gitu ya. Sapiens itu sekitar 200.000 tahun yang lalu gitu ya. Orang Papua hadir itu sekitar 15.000 tahun yang lalu. Nah, ini kan kalau pakai akal sehat kan artinya Adam bukan yang pertama dong, oh, nggak bisa gitu. Adam harus yang pertama. Titik. Nah ini yang di-challenge sebenarnya oleh kawan-kawan di pencerahan, bahwa beranilah pakai akal sehat. Ya. Jangan dengan mitos gitu ya. Karena tadi sebenarnya banyak dijelaskan oleh Umar ya. Walaupun sedikit miss di ketika kalau saya Umar, kalau saya ngasih kuliahnya biasanya kan hanya 2 jam kurang 20 menit ya. Tetapi kelas itu bisa sampai 2,5 jam gitu. Dan pertanyaan yang paling heboh itu adalah ketika bicara tentang terkait dengan agama ya. Itu selalu topik yang menarik gitu ya. Tetapi saya selalu punya referensi tentang filosof Islam ya. Jadi kita tahu ada Al-Kindi, Al-Farabi sebagai bapak guru kedua filsafat setelah Aristoteles itu Al-Farabi gitu. Saya bisa cerita Al-Kindi, cerita Ibnu Sina. Kalau lihat Ibnu Sina itu banyak dikafir-kafirin gitu ya oleh pendukung Al-Ghazali gitu. Itu bisa kalau dibaca luar biasa ya. Bagaimana diskursus antara Al-Ghazali di satu pihak ya dengan Ibnu Sina, Ibnu Rus gitu ya, Al-Kindi, Al-Farabi itu kalau di Islam itu luar biasa. Dan kita hari ini mewarisi perbedaan itu gitu ya. Dan di akhir diskursus itu yang menang Al-Ghazali gitu. Saya bilang, kenapa yang menang Al-Ghazali? Kalau saya Jumatan ya, saya jarang sekali ada yang khutbah dai-nya itu cerita Al-Farabi. Pasti Al-Ghazali kan. Menurut Al-Ghazali gitu ya. Kalau menurut Al-Kindi Al-Kindi nggak ada gitu ya. Nah ini padahal filosofnya bukan Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah penentang terbesar filosof Islamnya. Yang tadi Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina ya. Kenapa? Tadi disebut Helenisme ya. Karena Al-Ghazali menuduh si Al-Farabi ini terpengaruh oleh Helenisme gitu. Kedua itu luar biasa itu karena kadang-kadang saya ingin sekali ya filsafat baru sekarang boleh diajarkan di Arab ya, dilarang ya. Belajar filsafat itu dilarang di Arab sebelumnya. Sampai kepada Muhammad bin Salman yang baru ini. Dia yang baru perempuan boleh menyetir mobil di kampus boleh diajarkan filsafat. Dulu dilarang. Kenapa dilarang? Karena tadi kesalahpahaman filsafat ya. Karena bagi yang tidak memahami filsafat disangkanya akan membuat orang tidak percaya Tuhan. Bagi saya malah sebaliknya itu.
Orang yang belajar filsafat akan jauh lebih percaya kepada Tuhan ya, secara rasional daripada yang tidak ya. Kalau saya gitu ya. Tadi ada Big Bang itu menarik ya sebenarnya. Big Bang itu kan 13,5 miliar tahun yang lalu ya. Kemudian ada black holes nanti ya. Kalau saya kadang-kadang begini, oh bukan kita kan bukan tadi ada Darwin, kita tidak satu saudara dengan monyet dong ya. Kan di Darwin itu persaudaraan kita dengan yang paling dekat Simpanse itu 6 juta tahun yang lalu ya. Juta gitu ya. Homo sapiens itu 200.000 tahun yang lalu, Adam itu 6.000 tahun yang lalu. Saya selalu katakan gini, jangankan sama simpanse kita bersaudara, sama batu pun kita punya nenek moyang yang sama. Kenapa? Karena kita berasal dari energi yang sama di Big Bang itu. Ketika kun fayakun di situ ya, kalau orang Muslim kun fayakun Big Bang, energi kata ilahiyah, disitulah suatu energi berubah jadi materi gitu ya. Materi itu akhirnya jadi kita, jadi batu, jadi gajah ya. Jadi kita punya nenek moyang yang sama dengan batu-batuan itu gitu ya. Gitu ya. Nah itu, saya katakan itu. Jangankan dengan simpanse, dengan batu-batuan. Dari zat yang sama gitu ya. Nah ini yang sebenarnya sangat menarik sebenarnya, dan saya tidak kaget kalau mamanya khawatir, karena memang kalau tidak didalami sekalian itu agak mengkhawatirkan, karena bisa tersesat. Bisa tadi kalau Anda mengatakan nanti akan sampai kan, Adam apakah manusia pertama, itu akan ada pembahasan di situ kan ya. Terus kemudian yang sangat menarik ya kalau baca itu doktrin Tuhan itu satu, Tuhan itu tiga tadi disampaikan ketuhanan Kristiani. Itu menarik gitu ya, ketuhanan Kristen. Apakah Tuhannya Allah itu sama dengan Yahweh? Tuhan Yahudi itu Yahweh sebenarnya. Yahweh apa itu sama dengan Tuhannya Musa itu Yahweh. Sama dengan Tuhannya Abraham, Elohim gitu ya. Apa sama dengan Allah kita gitu ya. Itu menarik sebenarnya. Dan ternyata berbeda. Nah itu kayak gitu. Dan sejak kapan kan gitu? Sejak kapan namanya Tuhan itu menjadi satu-satunya Tuhan gitu. Itu kalau saya sedikit balik cerita, sebenarnya Yahweh itu bukan Tuhan yang satu, tetapi Raja Tuhan gitu. Jadi dulu kan ada Tuhannya banyak ya. Kemudian ada kerajaan Tuhan, kemudian rajanya Tuhan orang Yahudi, Yahweh itu Raja Tuhan gitu ya, di Yerusalem. Kemudian di Babilonia itu ada rajanya Raja Tuhannya orang Babylon, namanya Tuhan Marduk gitu ya. Nebukadnezar itu waktu itu rajanya. Kemudian Raja Babilonia itu menyerang Yerusalem dan berhasil menaklukkan Yerusalem. Orang Yahudi nanya, loh kok Tuhan kami kalah ya? Tuhan Yahweh kalah sama Tuhan Marduk gitu ya. Ini gimana ini? Akhirnya mereka berimprovisasi. Akhirnya sebenarnya dia kalahnya Tuhan Yahweh itu kehendak Yahweh juga gitu ya. Akhirnya itulah jadi Raja Tuhan, jadi Tuhan yang satu gitu ya. Jadi improvisasi dari Tuhan yang banyak, Raja Tuhan, Tuhan yang satu, Tuhan menjadi tiga ya. Jadi satu lagi itu menarik gitu karena dari segi perspektif manusia gitu. Tadi menarik saya sangat salut ada Umar yang menekuni ini, dan saya berharap gitu ya bisa mempengaruhi ya teman-temannya terutama di milenial untuk mulai memikirkan gitu ya, memikirkan apa-apa yang ada gitu ya. Karena kalau dari segi Islam gitu ya, Islam itu kan jungkal setelah abad ke-15 ya. Itu sempat Ottoman itu luar biasa ketika menaklukkan Bizantium ya, Konstantinopel. Tetapi itu menjadi rahmat juga bagi Kristiani setelah dihajar oleh Mehmed II di Konstantinopel. Orang Kristiani jadi mikir gitu ya, kok Tuhan gue tuh kalahan gitu ya,
kok aku berdoa terus ke gereja kok kalah terus gitu ya. Akhirnya mereka nggak terlalu percaya lagi kan kepada agama-agama itu gitu. Itulah yang melahirkan abad-abad Renaissance. Jadi ketidakpercayaan mereka karena dihajar oleh Ottoman itu mengakibatkan mereka jadi Renaissance, pencerahan sampai ke modernisme gitu. Tapi di lain pihak Islam yang tadi ya yang sempat menang, kemudian rasionalisme dihajar habis-habisan, disingkirkan, dan kita mewarisi sampai sekarang gitu ya. Sehingga orang Islam tidak pernah lagi menjadi penemu yang signifikan ya, dari abad 14 sampai abad 21 gitu ya. Nah kalau bicara global, mudah-mudahan di Arab Saudi sekarang boleh belajar filsafat ya. Mudah-mudahan di Indonesia itu Pak Andi Hakim Nasution itu yang memaksakan S3 harus belajar filsafat gitu. Yang di lain masih nggak boleh, tapi Andi Hakim Nasution harus gitu ya. Nah mudah-mudahan ya, saya menulis di IPB ya, harusnya filsafat itu tidak hanya S3, S2, S1 juga tahu ya, karena itu adalah ide dari sains gitu ya. Mudah-mudahan bisa keraguan-raguan gitu ya, rasa ingin tahu di kalangan milenial ini meningkatkan gitu ya kehebatan Indonesia di satu pihak dan Muslim dan Muslimah gitu ya menjadi lebih pintar gitu loh ya, tidak mitos, tidak taklid ya, menjadi lebih logos, mau belajar, berani tahu dan berani pakai akal sehat gitu. Karena akal sehat itu akan menuntut Anda kepada Tuhan yang lebih benar gitu ya. Tidak hanya kata itu benar, tetapi kata Anda sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya share, Mas Dwi, Mas Santi, terima kasih. Terima kasih, Prof. Heri, luar biasa. Mar, ini belum tentu loh, seperti tadi disampaikan kan, bahwa filsafat itu di IPB itu diajarkannya untuk program doktoral. Jadi ibumu sendiri ini waktu itu nggak dapat ini mata pelajaran filsafat ini. Iya, nggak ada kita, Adik. Iya, S2 itu nggak ada. Dapatlah tipis-tipis dari Prof. HK, tapi S1 kan nggak ada juga. S1 nggak ada kan? S1 nggak ada. S2 ya dapat tipis-tipis dari dosen-dosen kebijakan lah biasanya yang kasih. Karena kan untuk kebijakan itu biasanya ini dasarnya apa. Nah itu yang biasanya diberikan gitu. Umar, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan dari tadi uraiannya Prof. Heri? Apa malah jadi deg-degan? Sepertinya tidak ada yang mau disampaikan lagi. Sudah. Nggak mau bilang makasih sama Prof. Heri? Oh, iya. Aduh, anak-anak milenial ini memang satu hal yang agak susah dibiasakan ini. Mengucapkan terima kasih ini memang nih. Oh, jangan ya. Terima kasih, Prof. Sama. Jadi nanti mau masuk mana? Mau masuk IPB apa masuk UI? Masih pengen ke UI. Masih pengen ke UI. Nanti S3-nya ke PSL ketemu sama Prof. Heri. Bagaimana ini ada mungkin yang ingin bertanya hal-hal yang nggak terlalu berat? Ya, saya mau nanya. Silakan Pak Dwi. Mbak Santi ya. Mangga. Nah, ini saya punya versi yang tahun 2000, Umar ya. Tahun 2000, biasa kalau saya baca buku apapun gitu ya, kalau ada hal-hal yang menarik, selalu saya tandai di dalam bukunya. Jadi ada coret-coretan gitu, cawang atau apapun. Itu supaya memudahkan kalau suatu saat buka-buka buku lagi, ada yang coretan, nah langsung baca itu, karena pasti yang dicoret itu sesuatu yang menarik. Nah ini saya ada coretan pada halaman 86 versi cetakan tahun 2000 ya. Itu bagian di subbab filsafat Athena. Nah itu ada satu paragraf yang menarik sekali nih bagi saya nih. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya
mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibanding 1000 jawaban. Jadi yang seperti Umar sampaikan itu ya memang benar, filsafat itu adalah sesuatu yang mendorong orang merasa ingin tahu. Nah, cara merasa ingin tahu itu kan bertanya. Nah, seberapa ini Umar, seberapa banyak kawan-kawanmu yang punya keingintahuan yang tinggi dalam pergaulan di lingkunganmu ya sekarang ini yang tinggi. Silakan Umar. Saya nggak pernah memperhatikan sih bagaimana teman-teman saya menyikapi suatu hal yang mungkin membuat mereka penasaran. Mungkin ada beberapa kali ada yang pernah cerita ke saya bahwa mereka mau maksudnya kan saya baca buku ini tuh dibawa-bawa ke sekolah dulu dari SMP. Nanya gitu saat istirahat pendapat tentang teori evolusi, terus pendapat ya gitulah, pendapat tentang Big Bang gitu-gitu. Menurut saya tergantung orangnya. Tidak terlalu banyak yang mempunyai rasa penasaran dengan hal-hal yang terjadi di sekitar. Tapi biasanya beberapa ada yang punya rasa penasaran. Apa yang biasa kamu dan kawan-kawan perbincangkan ya ketika misalnya kau menunjukkan buku gitu, responnya bagaimana mereka itu? Ditanya pertama pasti ditanya ini buku tentang apa, terus habis itu beberapa biasanya langsung taruh setelah tahu ini buku tentang apa, terus taruh, atau beberapa juga bertanya, oh jadi itu menceritakan tentang apa aja, nanti saya ceritakan. Terus tapi yang paling bikin menarik sih yang biasanya orang-orang tertarik itu tentang teori evolusi, tentang Darwin. Terus apa lagi yang bikin, ya itu yang paling bikin mereka tertarik karena kan seperti yang tadi Prof. Ferry bilang nggak nyambung gitu, antara Nabi Adam yang muncul 6.000 tahun yang lalu menurut Bible muncul 6.000 tahun yang lalu dengan Homo sapiens yang muncul 200.000 tahun yang lalu, itu kan nggak connect gitu. Makanya orang-orang sering mendiskusikan itu. Nah, biasanya banyak yang langsung teori evolusi itu nggak benar, teori evolusi itu salah. Makanya tadi saya tekankan teori evolusi itu kemungkinan salah itu kecil, hampir nggak mungkin salah, karena sampai sekarang pun masih terjadi burung-burung yang mempunyai paruh yang berbeda, tentu saja bukan kebetulan kan. Itu dari bentukan-bentukan nenek moyangnya yang akhirnya melahirkan burung-burung dengan paruh yang memudahkan fungsinya masing-masing, juga warna kulit manusia tadi. Tuh, terus habis itu ya gitu, hampir tidak mungkin salah teori evolusi itu. Pasti semuanya pasti berevolusi. Ya, makasih Umar. Ya, Pak. Makasih Umar. Sekarang gantian ya Mar ya. Ini mau tanya nih gitu kan. Ini kan tadi kan Umar sudah, maksudnya kan selama ini kan Umar kalau baca buku ya udah disimpan sendiri gitu ya, buku apapun yang dibaca itu ya udah simpan sendiri. Ini kan ada kesempatan untuk berbagi, kemudian mendapatkan tanggapan, juga masukan-masukan gitu ya. Menurut Umar apakah untuk selanjutnya gitu ya, untuk selanjutnya kalau memang tertarik kepada filsafat, apakah hal ini akan jadi, waduh ternyata banyak banget ya yang mesti saya pelajari, atau justru malah tertantang, apalagi tadi kan ya Prof. Ferry itu menjelaskan semuanya itu dengan kita dalam menjelaskan sesuatu itu harus ada dasarnya gitu kan, kita harus tahu ilmunya harus tahu gitu kan. Nah untuk Umar sendiri nih dengan setelah terbuka gitu ya, apakah ingin mempelajari lebih lanjut lagi gitu kan, kemudian tetap ingin mendalami, menjadi lebih tertarik dan tertantang, atau malah yang meruntuhkan semangat nih? Nanya dulu.
lebih tertarik sih, jelas. Udah, tertarik aja. Ya. Nggak ditanya alasannya kan, ditanya apakah lebih tertarik atau malah. Oh, oke. Alasannya apa? Ya, alasannya kan saya baru menggores bagian kecil dari dunia filsafat ini. Nah, saya tuh pengen mencari tahu lebih lanjut, mencari tahu apa bagaimana dunia ini bekerja dari berbagai sudut pandang, berbagai filosof. Saya tertarik sekali mempelajari itu, dan bahkan saya tertarik untuk mungkin menyelesaikan masalah dunia sendiri. Coba bayangkan nanti, siapa tahu akan ada teori Umar. Harus banyak-banyak ngobrol sama Prof. Heri, sama gengnya Prof. Heri lah itu. Harus rajin-rajin main ke Sentul ya, Prof. Oke, ini Mar, ada yang menanggapi. Ini salah satu teman kamu ini, Alma, itu bilang, dia tertarik dengan kalimat Umar, lebih baik hidup pusing tapi tahu banyak hal daripada hidup happy tapi nggak tahu apa-apa. Gitu. Artinya, artinya di sini kamu ada peluang untuk mempengaruhi teman-teman kamu untuk yang mungkin banyak yang terlena dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh informasi dari internet, gitu kan, yang kemudian tidak berusaha untuk berpikir tetapi hanya mencari, setelah dapat ya udah gitu aja, gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan lebih baik hidup pusing tapi tahu banyak hal, ini maksudnya apa nih, Marni? Lebih baik hidup pusing tapi tahu banyak hal itu maksudnya adalah lebih baik kita tuh tidak ada misteri lagi di dunia ini. Maksudnya kita membongkar misteri dunia sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang tampaknya seperti kebetulan menjadi keuntungan bagi kita. Contohnya adalah seperti petir gitu. Petir bisa kita manfaatkan mungkin nanti, atau mungkin sudah dimanfaatkan. Arus ombak di laut juga bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik kan. Arus sungai juga bisa kita manfaatkan. Terus habis itu gaya gravitasi juga kita bisa manfaatkan. Pokoknya hidup pusing itu artinya adalah kita mempelajari sesuatu, lalu kita pusing karena nggak ngerti-ngerti, itu lebih baik. Maksudnya karena pusing karena nggak ngerti-ngerti itu artinya kita berusaha untuk mengerti kan, daripada kita hidup tenang tapi kita acuh terhadap dunia sekitar. Kayak ya gitu begitu aja gitu. Lebih baik kita pusing, aduh ini gimana kok bisa kayak gini, aduh ini gimana. Karena ketika kita sudah tidak pusing karena kita sudah mengerti, itu adalah rasa senang yang luar biasa gitu. Kayak contoh kecilnya itu seperti mengerjakan soal matematika yang rumit, akhirnya ketemu jawabannya. Itu sebuah kenikmatan yang tiada. Belum bisa mengerjakan soal lalu tahu jawabannya itu. Itu Prof. Heri kayaknya mau apa yang mau diceletukin nih Prof nih. Ya. Ini sama soalnya ya, Pak. S2 saya itu computer science ya. Jadi kenikmatannya itu ketika kita bisa bikin programming, coding, dan itu jalan ya. Itu sudah jam 2 malam gitu ya. Akhirnya bisa tidur ya. Bangun subuh gitu, ketika tidur pun di kepala kita kan mikir itu kan. Habis sholat subuh langsung membenarkan gitu. Nah, Aristoteles dan Al-Farabi ya kalau di Muslim itu, virtue ya, kebahagiaan atau keutamaan hidup seorang filosof adalah ya sekarang ini kontemplasi intelektual. Jadi kenapa saya ikut ini, karena saya bahagia gitu. Jadi saya bisa mendengarkan narasi filsafat dari Umar ya, dan saya berkontemplasi tentang itu ya, dan itu kebahagiaan tertinggi saya gitu. Sehingga kenikmatannya ada di situ, kebahagiaannya ada di situ gitu. Jadi kebahagiaan para filsuf kontemplasi intelektual ya. Itu kenapa para filsuf kan jarang
masuk ke kekuasaan gitu ya, secara praktis gitu ya, karena nggak di situ gitu ya, selalu pergulatan gitu ya, pergulatan pemikiran. Dan di Al-Farabi sebenarnya yang Muslim kan Al-Farabi ya, dan di situ dia mendapatkan kebahagiaan karena pemikiran puncaknya dia ketemu dengan Tuhan kan gitu ya. Kalau Aristoteles kan kontemplasi intelektual, ketemu Tuhannya juga, cuma Tuhannya tidak dinamakan Allah waktu itu ya. Tapi Tuhan itu kan konsep yang apa ya, konsep yang general gitu ya. Sejak manusia ada selalu ada yang supernatural gitu ya. Dan itu adalah kebahagiaan ya. Dan apa banyak filosof yang polimat ya. Polimat itu kayak Ibnu Sina lah ya. Pinter kedokteran, pinter filsafat, pinter agama gitu ya. Yang banyak gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Dan kebahagiaan memang satu, kontemplasi, diskusi, punya tadi ngopi ya, ngundang apa, ngundang ngariung begini ya. Karena itu akan menambah pengetahuan kita gitu ya. Dan yang paling penting di antara semuanya itu, kalau saya tuh humble ya, rendah hati ya. Karena itu perasaan ingin tahu dengan humble itu jalan bersama gitu. Karena kalau saya lihat kawan-kawan yang nggak bisa humble itu selesai gitu ya. Jadi kalau sudah merasa tahu ya, makanya saya selalu merasa kalau saya pernah diskusi Dwi ada 10 insting manusia yang jelek, tapi saya tambahkan 11. 11 itu yang paling jelek adalah perasaan tahu gitu ya. Oh saya sudah tahu itu, oh saya sudah tahu itu. Oh, saya dulu udah pernah dengar gitu ya. Sama seperti yang Umar katakan, tadi kan sebagian saya sudah tahu gitu ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan, oh saya sudah baca semua gitu ya. Tapi saya bisa melihat apa yang ditawarkan Umar. Banyak yang saya tidak paham ya. Banyak hal-hal yang baru bagi saya. Gitu. Jadi humble dan bisa belajar gitu ya. Dari mana saja gitu ya. Melihat kelebihan orang gitu ya. Itu sangat fundamental. Gitu. Itulah namanya abad pencerahan ya. Saya pernah mengatakan ke Dwi ketika ada ide, oh saya sudah tahu. Itulah ciri-ciri orang di abad ke-8 gitu ya. Orang yang mengatakan sudah tahu, itu ciri-ciri abad sebelum Renaissance ya. Kira-kira 500 tahun yang lalu lah orang-orang itu ya. Jadi setelah Renaissance selalu ketika ada masalah gitu, orang tidak lagi ke kiai, ke pendeta ya. Pendeta selalu punya jawaban ya. Seluruh penyakit dengan air putih sembuh kalau ke pendeta ya. Tapi setelah Renaissance kan tidak, diobservasi ya, diteliti gitu ya. Nah ini juga ya, harapan saya buat kawan-kawan yang muda ya, kalau ada masalah yang tidak tahu, pertama rendah hatilah ya, untuk mengatakan tidak tahu, kemudian diobservasi gitu ya. Apa yang bisa dipelajari, apa kebaikan di situ gitu ya. Jangan merasa tahu, kalau merasa tahu tadi, Anda akan selesai menjadi orang-orang modern ketika Anda merasa tahu ya. Sudah tahu, sudah pernah gitu ya. Walaupun saya puluhan kali ke London ya, kalau Anda cerita London, itu saya akan senang mendengarkannya. Pasti ada sesuatu yang baru ya, yang ada di situ gitu. Mungkin itu. Terima kasih Santi. Terima kasih Prof. Heri. Memang ya, saya tuh selalu mendengarkan waktu itu Prof. Haka yang selalu bilang ke saya, kalau Prof. Haka sama Pak Darsono ya, Sudomo, Pak Sudomo itu selalu ngomong, kalau kamu merasa tahu berarti kamu belum tahu, tetapi kalau kamu merasa bodoh, merasa tidak tahu, berarti di situ kamu sudah mulai paham. Gitu. Ya mungkin intinya adalah bahwa walaupun kita memiliki sedikit pengetahuan, ya kita harus humble karena pengetahuan itu luas. Karena seperti yang disebutkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah itu hanya setetes air di lautan. Jadi intinya bahwa saat kita merasa tahu, ilmu itu ternyata banyak sekali yang beyond-nya, yang masih perlu kita gali lagi. Gitu kan. Mungkin next-nya Umar ya. Umar itu kalau bisa lebih sering ngobrol dengan
dengan orang-orang seperti Prof. Heri atau mungkin dengan orang-orang lain yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas, pengalaman yang lebih luas, itu akan membentuk Umar menjadi seseorang yang mendalami ilmu pengetahuan, belajar sesuatu itu dengan dengan sebaik-baiknya, dengan mendalami sedalam-dalamnya gitu. Jadi segala sesuatunya itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada dasarnya. Nah, ini memang kemarin saya setting untuk tidak terlalu lama karena pembicaranya masih anak-anak. Mungkin kalau pembicaranya sudah seumuran saya 2,5 jam pun akan lanjut terus. Terima kasih kepada Prof. Heri ya, masukannya, tanggapannya luar biasa, mencerahkan, dan saya pikir itu adalah hal yang sangat positif untuk Umar. Dan juga tadi Pak Dwi Rahmat Muhtaman ya, sebagai foundernya, terima kasih ya yang sudah live duluan, karena urusan teknis internet, karena memanglah sedang mulai banyak petir di daerah Bogor. Kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara ini, kepada teman-temannya Umar yang mengikuti, mungkin tadi ada beberapa yang WA, aku pusing katanya gitu. Nggak apa-apa, pusing itu adalah awal dari rasa keingintahuan, seperti itu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa undang Umar lagi dengan bacaan yang lain, atau juga nanti teman-temannya Umar atau yang lain yang sudah membaca buku yang menarik dan ingin dibagikan kepada kami semua bisa mengajukan diri untuk menjadi pembicara di Juru Buku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih semuanya, terima kasih dan I know Institute, Asian Institute of Knowledge. Berterima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akan bertemu di lain waktu. Kita foto bersama dulu nggak nih? Boleh. Boleh. Kita foto bersama dulu ya teman-teman. Dibuka untuk ininya, untuk kameranya yang berkenan. Ternyata banyak yang nggak berkenan ya. Banyak yang nggak berkenan. Ya, saya tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nggak apa-apa lah. Kita ini dulu sama apa? Oh, itu ada Bude Frida. Oh, ini ada yang mau ikut foto. Ayo silakan. Ada Tante Hilma juga. Umar. Next read apa Umar? Next read lagi baca Sabda Zarathustra-nya Nietzsche. Apa? Lagi baca Sabda Zarathustra-nya Nietzsche. Quote that. Ini kalau foto dari ini pakai apa? Print screen atau apa, Mak? Ya, pakai print screen, Bu. Pakai print screen. Sorry, aku baru nyampe rumah, belum bisa buka laptop. Hai, Pipi. Hai, Pipi. Itu Tante Hilma. Ya, kita foto ya. 1. Tunggu dulu, Bu. Nih, Ahwa nggak mau buka kamera, Ahwa. Ada Ahwa. Udah banyak yang live juga. Nggak apa-apa deh, kita percepat saja. 1, 2, 3. Oh, ini ada Ahwa. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Pipi baca apa, Pipi? Baca buku apa, Pipi? Belum bisa baca. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak, bapak dan ibu. Saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.